Kontroversi komentar Titi DJ di ajang pencarian bakat di Icon Indonesia mendadak memicu perdebatan panas di media sosial. Polemik bermula saat Titi DJ memuji penampilan Fedra yang membawakan lagu Sang Dewi dan menyebut penampilannya lebih bagus dibanding versi Lyodra Ginting. Ucapan tersebut langsung dianggap sebagian netizen yang budiman sebagai bentuk perbandingan yang menjatuhkan Lyodra. Apalagi lagu remake Sang Dewi sudah sangat melekat dengan karakter vokal Lyodra di telinga publik. Situasi makin ramai setelah Ahmad Dhani ikut menyinggung ajang pencarian bakat yang dulu membesarkan nama Lyodra dalam komentarnya di acara tersebut. Di tengah hujatan yang terus mengalir kepada Titi DJ, dukungan untuk Lyodra justru semakin ramai bermunculan di media sosial. Banyak netizen yang berbakti menilai pujian kepada Fedra seharusnya tidak perlu disampaikan dengan membandingkan penyanyi lain yang sudah lebih dulu sukses membawakan lagu tersebut. Kekasih Lyodra, Randy Martin, kemudian ikut mencuri perhatian setelah mengunggah foto-foto Lyodra disertai caption singkat bernada manis yang dianggap sebagai bentuk pembelaan halus. Aksi Randy itu langsung menuai sorotan karena dinilai pasang badan di tengah derasnya kontroversi yang menyeret nama sang kekasih belakangan ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame ajang pencarian bakat ya, yang dimana isi komentar jurinya kagak berbobot. Dimana ya kan, masa iya ngebanding-bandingin peserta di ajang pencarian bakat sama yang ini sama yang ono. Katanya yang ini lebih baik daripada yang ono. Yang lebih lucunya lagi, ngebanding-bandingin acara yang dia sendiri yang jadi jurinya, bekas terdahulu sama yang dia sekarang. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Pak D. Pak D lagi. Dibanding-bandingin tuh rasanya pasti nggak enak. Kalian juga pernah ngalaminnya ya, termasuk ketika Vandra yang ramai dibandingkan dengan Lyodra oleh Titi DJ yang dianggap memiliki kualitas lebih bagus. Dan di sini secara kebetulan atau enggak ya, Citra Scholastika juga punya pengalaman yang serupa, dan ini tuh ramai banget di utas threadnya. Coba kita baca ya. Sering laguku dinyanyiin di ajang pencarian bakat. Suatu ketika jurinya nyeletuk, "Saya kira lagu ini cuma cocok dibawain Citra, ternyata kamu lebih bagus." Gak bete, cuman di kesempatan lain beliau jadi awkward ketemu aku pas satu event bareng. Hai lo, ada bijaknya komen juri paling pas itu. "Kamu berhasil banget bawain lagu ini dengan versi kamu. Saya suka banget versi kamu." Begitu terdengar memuji maksimal tanpa merendahkan siapapun, apalagi penyanyi asli yang berhasil bikin lagu itu dikenal. Setuju pakai banget dengan komentar dari Citra Scholastika alias runner up Indonesian Idol yang diikutinya ini ya. Karena nggak ada satu orang pun di dunia ini yang suka dibandingin dengan orang lain, apalagi perbandingan itu terasa merendahkan dirinya sendiri. Nah, ada baiknya buat juri-juri di ajang pencarian bakat untuk sekarang mulai berbenah. Mungkin membuat pertunjukan atau ajang kompetisi itu lebih menarik dengan komentar-komentar bisa aja, tapi nggak tanpa menjatuhkan orang lain. Lyodra mantan Indonesian Idol dibanding-bandingkan dengan salah satu kontestan ajang pencarian bakat yang lagi sedang berlangsung saat ini di salah satu stasiun TV, ya kan? Terus komentator alias judgesnya itu bilang, ternyata ada yang lebih bagus ya daripada Lyodra menyanyikan lagu Sang Dewi kan judul lagunya Sang Dewi. Tapi menurut aku, menurut banyak orang, many people say this not true. It's not true. Lyodra still the best to sing that song gitu. Belum ada yang bisa menandingi bagusnya, enaknya, penghayatannya Lyodra menyanyikan Sang Dewi. Walaupun dirimu tak bersayap, Lyodra masih dapat hal ininya, penghayatan itu masih bagus, bukan yang terlalu banyak yang aransemennya, terlalu banyak ini ya, kalau misalnya kita memperbincangkan tentang perbandingan antara orang lain, harusnya yang agak sebanding, mungkin
ibarat kata kayak yang sama setara sama dia, yang benar-benar ajang pencarian bakat yang benar-benar satu level sama dia gitu loh. Yang kedua, kalau mau komentarin orang yang tidak ada orangnya di situ, lebih baik ngomongnya seperti ini. Kamu bagus menyanyikan itu dari versi kamu. Kamu bagus memberikan aransemen dari versi kamu. Kamu bagus menyanyikan lagu ini benar-benar dari versi kamu. Jadi kalau misalnya dengar lagu ini terus kamu yang nyanyiin, kita udah tahu gitu loh. Kan udah jadi judges itu udah puluhan tahun kan. Masa sih untuk seperti itu aja kita harus dikomentar lagi? Masa seorang komentator dikomentar dengan memberikan komentar seperti itu, kita tidak setuju gitu loh untuk membandingkan orang lain. Apalagi orang lainnya itu tuh dibandingkan, ibarat kata gini loh, dia yang udah melanglang buana, yang udah kemana-mana, dibandingkan dengan yang baru masih mau menjadi gitu loh, masih mau jadi, belum jadilah kita bilang. It not make sense guys. Walaupun kau bukan Titi Sandewi, iya gak sih? Saya pikir tidak ada yang lebih bagus daripada Lyodra. Ternyata ada yang lebih bagus dari Lyodra, yaitu kamu. Jadi saya patahkan pendapat saya kalau misalnya Lyodra itu udah lebih bagus, tapi tidak, kamu lah yang lebih bagus. Terus si Pak D nyeletukkan katanya, jangan lupa juga Bu Titi, kalau misalnya acara ini juga lebih bagus daripada acaranya Lyodra di acaranya gitu kan. Gak usah jadi penjilat lah. Kalau kita lihat jejak digital Pak D, jangan dulu dia juga kerja di RCTI kan. Jangan jadi penjilat Pak D. Ya, minta tolong keluarga. Kalau udah pernah merasakan hasil dari TV sebelah, jangan dijelek-jelekkan ya. Kalau mau bilang acara The Icon bagus, ya udah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan bawa-bawa TV lain yang notabene dia pernah kerja di situ, pernah jadi juri bahkan. Betul nggak? Terakhir kalau nggak salah dia jadi juri 2020 zamannya Lyodra. Jadi jangan jadi penjilat kalau udah menikmati pundi-pundi uang dari sebelah, ya kan? Ada baiknya kalau mau menaikkan rating dia di acara tersebut, ya udah bawa di acara dia aja, nggak usah bawa acara-acara lain, ngerti nggak sih kalian? Ya kan, mentang-mentang dipakai di situ, ditinggi-tinggikan namanya, acara lain direndahkan. Jangan kayak gitu ya, jangan jadi penjilat. Oh ya, buat Mbak Titi juga ya, gue baru lihat video dia jadi juri di Indonesian Idol waktu zamannya Rimar. Dia juga loh udah merasakan pundi-pundi dari TV sebelah. Bisa juga ya dia menyetujui statement dari Pak D. Miris sekali ya, udah merasakan hasil dari TV sebelah dijelek-jelekkan lagi. Memang sih nggak nyebut nama kan, tapi kan Lyodra di ajang dia itu apa kalau bukan di RCTI Indonesian Idol? Ya nggak sih? Gimana menurut kalian guys? Teknik marketing dilakukan oleh orang-orang Sinting untuk menyenggol Lyodra Ginting agar naik rating. Kira-kira itulah judulnya video itu. Kalau kalian pintar, kalian bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Dan satu catatan untuk si DJ ini ya, seharusnya kau bilang gini, nggak usah kau harus nyinggung si Lyodra, karena bukan si Lyodra yang punya lagu juga ya. Seharusnya kau bilang tuh, oh ternyata masih ada ya orang yang ngebawain lagu ini dengan versinya dia yang lebih bagus dari penyanyi aslinya gitu loh. Jangan dibandingkan sama si Lyodra Ginting, jangan ya. Dengan kalimat begitu, itu sudah mematahkan orang-orang selama ini yang bilang Lyodra bagus. Seandainya kok cerdas gitu loh, tapi karena kalian gak punya ya nih ya kan, jadi asal nyerocos saja. Jadi kalian itu ya udahlah sama gitu loh, sama juri-juri di situ tuh kayaknya otaknya tuh kayaknya dangkal-dangkal aja, suka nyenggol gitu loh. Apalagi sudah ada celtukan dari si Dani ya kan, otomatis lah karena di sana ada Bunda Maya ya kan, yang lebih dari segalanya. Dan asal kalian tahu, anak-anak didik mereka tuh sudah terbukti dari powernya, itu sudah terbukti dari semuanya ya. Jadi kalian gak usah yang aneh-aneh, gak usah nyinggung-nyinggung. Kalau mau pansos bilang aja mau pansos gitu lo, buktikan aja ya. Nggak usah acara ini lebih bagus dari sebelah lah, kau itu lebih bagus dari si Lyodra lah.
bilang gini, kok itu lebih bagus dari penyanyi aslinya gitu loh, biar kau ada harganya ya. Dan kalau penilaian aku nih ya, karena aku tuh suka lagu ini pas si Lyodra yang bawa. Aku juga sering ngedengar lagu ini tapi nggak se-wow sekarang pengen aku tahu gitu lagu ini. Kalau di si Lyodra itu tuh kayak nyawanya tuh kayak ada gitu, nyatu mereka gitu, badan, roh sama nyawanya tuh ada di situ semua ya. Kayaknya ya bisa dibilang ini kayaknya lagunya si Lyodra gitu loh, bukan lagunya si Titik DJ. Karena udah banyak juga yang tanya itu lagunya siapa sih sebenarnya. Banyak orang-orang yang tanya, nggak tahu gen apa itu, yang penting banyak yang tanya tuh. Berarti si Lyodra itu lebih bagus dari penyanyi aslinya.